Halo semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Di sini saya akan membagikan konten edukasi kembali mengenai peningkatan toleransi kedelai Sindoro terhadap kekeringan melalui seleksi in vitro. Saya Vanessa Melin Mukaram, mahasiswa Polbangtan Bogor, Prodi AGH. Simak ya guys. Di sini saya memaparkan macam pembahasan. Yang pertama, pendahuluan, bahan metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan dokumentasi. Pada bab pendahuluan, di sini saya akan memaparkan salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produksi pertanian di Indonesia, khususnya tanaman kedelai. Tanaman kedelai adalah perluasan area tanam secara ekstensifikasi di lahan kering. Potensi sumber daya lahan kering yang dapat dimanfaatkan bagi eksentifikasi cukup luas terdapat di luar Pulau Jawa seperti Pulau Sumatera dan Kalimantan, menurut Arsyad 2004. Untuk mendukung upaya program areal tersebut, diperlukan ketersediaan varietas yang sesuai pada wilayah atau agroekosistem yang bersangkutan. Selanjutnya, toleransi tanaman terhadap ketahanan terhadap cekaman kekeringan secara fisiologis berkaitan dengan perubahan aktivitas metabolisme yang antara lain ditunjukkan oleh perubahan akumulasi prolin dalam jaringan daun. Pada kondisi cekaman kekeringan berperan sebagai penetralisir racun animoak bebas yang diproduksi berlebihan dalam daun dan berfungsi juga sebagai substrat selama respirasi serta sumber energi selama penyembuhan tanaman setelah cekaman. Keragaman genetik yang tinggi merupakan salah satu syarat yang diperlukan dalam perbaikan genetik tanaman. Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan keragaman genetik adalah melalui keragaman somaklonal. Teknik iridiasi terhadap bahan somakronal dilaporkan cukup efektif meningkatkan keragaman genetik populasi sel somatik. Teknik seleksi in vitro dapat mengurangi mutasi yang tidak diinginkan. Next, ada bahan metode. Dalam poin ini ialah ada beberapa poin. Yang poin pertama ialah produksi kalus embriogenik. Bahan tanaman yang digunakan sebagai eksplan adalah embrio zigotik muda umur 18-19 hari yang berasal dari kedelai varietas Sindoro. Poin yang kedua ialah seleksi populasi sel embriogenik. Populasi massa sel embriogenik diseleksi dalam botol yang berisi pada media A4C yang mengandung larutan PEG 6000 dengan konsentrasi 0, 10, 20, dan 30% selama 8 minggu. Masing-masing perlakuan diulang 20 populasi massa sel embriogenik. Bila dipindahkan pada media S10 tanpa komponen embriosomatik selama 2-6 minggu, penelitian dilakukan dengan rancangan acak lengkap dengan 20 ulangan pada setiap perlakuan. Next, selanjutnya untuk poin ketiga adalah regenerasi sel setelah seleksi pendewasaan dan perkecambahan struktur embriosomatik dilakukan dengan subkultur struktur embriosomatik yang masih hidup ke media S11 sampai struktur tersebut berkecambah membentuk planlet selama 2-8 minggu. Untuk poin yang keempat ialah aklimatisasi planlet. Diaklimatisasi di rumah kaca pada media tanah yang dicampur dengan kompos pada perbandingan 1:1 untuk menjaga kelembaban lingkungan. Dilakukan penyungkupan sampai tanaman menjadi tegar 2-4 minggu setelah tanam. Next, yang poin yang kelima ialah analisis kandungan prolin. Tanaman G1 yang berumur 4 minggu diberikan perlakuan cekaman kekeringan dengan cara tanpa penyiraman selama 1 minggu. Kemudian daun ketiga dan keempat dari pupuk diisolasi dan disimpan dalam lemari es. Masing-masing daun, tanaman somaklon dan asal Sindoro
mother plant ditimbang sebanyak 0,5 gram, kemudian dianalisa secara kimia kandungan prolinnya dengan metode Betes et al. 1973, hasil perhitungan dari masing-masing sampel dibandingkan dengan prolin standar. Next, untuk hasil pengamatan explant yang dibutuhkan 34,9% explant di steril, explant yang dapat dibentuk kalus sebanyak 56,5% dan menjadi kalus embriogenik sebanyak 38,7%. Penampakan kalus embriogenik yang dihasilkan mempunyai struktur globular yang mengkilap dengan warna putih kehijauan. Kalus embriogenik yang membentuk diseleksi pada media dengan penambahan PEG. Hasil pengamatan diperoleh bahwa semakin tinggi konsentrasi PEG, semakin sedikit jumlah struktur embrio somatik yang terbentuk. Pada media tanpa PEG diperoleh sebanyak 98 struktur embrio somatik dengan rata-rata 4,9 embrio atau explant. Pada media PEG 10% diperoleh sebanyak 57 struktur embrio somatik dengan rata-rata 2,85 embrio atau explant, dan 32 struktur embrio somatik pada PEG 20% dengan rata-rata 1,6 embrio atau explant. Penampakan kalus pada perlakuan cekaman kekeringan dengan PEG berwarna coklat kehitaman dan struktur lembek berair, sementara kalus tanpa PEG struktur berbentuk modul dan berwarna hijau kekuningan. Analisa data. Di sini saya akan memaparkan analisa data yang diperoleh dari jurnal tersebut, yaitu isolasi embrio zigot muda, menjadi sterilisasi embrio zigot muda, kemudian penanaman pada media MS0, kemudian radiasi sinar gamma dosis 400, kemudian induksi kalus atau populasi sel embrio genetik pada media M4C, kemudian seleksi in vitro dengan PEG 0, 10, 20, 30% pada media M4C, kemudian pendewasaan struktur embrio, kemudian perkecambahan struktur somatik dewasa dan produksi benih somatik, kemudian aklimatisasi plantlet, kemudian penanaman, kemudian kondisi cekaman kekeringan pada tanaman, dan kemudian adanya analisa kandungan prolin. Next, di sini ada gambar dan tabel merupakan bagan aliran penelitian peningkatan toleransi kedelai Sindoro terhadap cekaman kekeringan melalui seleksi in vitro. Bisa dilihat, dan di sini ada tabel yaitu rata-rata embrio somatik dan plender yang hidup setelah diseleksi dalam media seleksi PEG selama 2 bulan. Next, di sini ada analisa data pada tabel 2, yaitu presentasi keberhasilan aklimatisasi plantlet 1 bulan setelah aklimatisasi. Dan ada gambar yang tertera, yaitu pertumbuhan dan perkembangan plantlet yang hidup setelah aklimatisasi, 2 minggu setelah tanam, 4 minggu setelah tanam, dan 7 minggu setelah tanam. Kemudian ada tabel 3, yaitu keragaman tanaman yang diperoleh dari perlakuan PEG 20%. Next, ada analisa data kembali, yaitu berupa tabel 4 yang berisikan kandungan prolin 15 galur, somaklon, dan varietas pembanding yang diuji pada kondisi cekaman kekeringan. Bisa dilihat dari tabel tersebut ada beberapa data-data yang tertulis. Selanjutnya yaitu pembahasan. Rendahnya keberhasilan membentuk kalus embriogenik disebabkan oleh rendahnya explant steril setelah iridiasasi dan tekanan iridiasasi yang dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan explant serta dapat menyebabkan perubahan susunan nukleotida. Sesuai dengan jurnal, kalus yang diseleksi dengan PEG dari 0 sampai 20% menunjukkan semakin tinggi konsentrasi PEG yang diberikan, maka semakin sedikit pula jumlah struktur embrio somatik yang diperoleh.
Hal ini terjadi karena media seleksi kekurangan atau bahkan tidak memperoleh air karena air terkait oleh PEG kurang lebih 30% dan tidak dapat dimanfaatkan oleh eksplan. Next. Selanjutnya ada kalus yang tetap hidup setelah diseleksi, diinduksi pembentukan struktur embriosomatik. Struktur embriosomatik yang terbentuk berasal dari sel yang toleran terhadap PEG akibat adanya perubahan sifat genetik. Next. Dari hasil pengamatan terhadap daya regenerasi sel kalus yang toleransi terhadap cekaman, kekeringan akibat perlakuan PEG terlihat bahwa semakin tinggi konsentrasi PEG yang digunakan, maka semakin sedikit jumlah planet yang dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh semakin tingginya penurunan potensial air akibat penambahan konsentrasi PEG. Kurangnya air tersebut menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan sel atau kalus embriogenik membentuk planet. Next. Ada aklimatisasi keberhasilan. Aklimatisasi akan menentukan bisa tidaknya suatu somaklon dapat diamati untuk pengujian berikutnya. Aklimatisasi kedelai adalah tahapan yang sangat kritis dengan keberhasilan yang masih rendah dari 25 somaklon. Benih somatik yang diaklimatisasi hanya satu benih somatik yang dapat hidup dan berpotensi, yaitu dari perlakuan PEG 25%. Next, ada analisa kandungan prolin, bahwa prolin ialah asam amino yang proporsinya dapat bertambah lebih cepat daripada asam amino lainnya dalam jaringan tanaman pada kondisi kekeringan. Dengan demikian, tinggi rendahnya kadar prolin dalam jaringan tanaman dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat toleransi galur, varietas atau somaklon terhadap kekeringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan prolin semua individu G1 dari somaklon yang dihasilkan lebih tinggi dari tanaman asal atau sindoro. Kandungan prolinnya meningkat antara 1,27 sampai 19,83 kali. Dari hasil ini terlihat bahwa metode seleksi in vitro dapat meningkat toleransi kedelai terhadap kekeringan yang ditunjukkan oleh kandungan prolin dari somaklon lebih tinggi daripada tanaman asalnya. Dan di bab kesimpulan dapat disimpulkan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama ialah seleksi in vitro dengan penambahan PEG 20% dapat digunakan sebagai metode seleksi untuk toleransi kekeringan pada kedelai. Yang kedua ialah galur-galur somaklon yang berasal dari media dengan PEG 20% melalui kandungan prolin lebih tinggi daripada tanaman asalnya pada perlakuan cekaman kekeringan. Kandungan prolin dari galur somaklonal berkisar dari 99,2 hingga 154,0 berat basah atau dengan peningkatan 1,27 sampai 19,83 kali dibanding tanaman asalnya. Dan yang ketiga ialah perlakuan radiasi terhadap embrio zigot dan seleksi in vitro dengan PEG 20% dapat menolong karbon sifat toleransi terhadap cekaman kekeringan berdasarkan kandungan prolin. Nah, untuk bab selanjutnya yaitu dokumentasi berupa eksplan dari kedelai itu sendiri dan bagaimana cara untuk mensubkulturkan eksplan kedelai menjadi tanaman seutuhnya yang kita proses pada nantinya akhir dari kultur jaringan itu ialah aklimatisasi. Kemudian ada juga dokumentasi yaitu biji kedelainya yang nantinya kita akan dibuat menjadi eksplan. Untuk itu materi saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat ya guys. Tunggu lagi di channel-channel selanjutnya. Bye bye.